Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3, tema 7, subtema 1, SDIT Bunaya. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung luas daerah dan volume benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, mari kita menghitung luas daerah dengan menggunakan satuan persegi. Di sini ada bidang A. Mari kita hitung luas daerah dengan cara menghitung satu-satu banyaknya persegi yang ada pada daerah tersebut. Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata luas bidang A yaitu 8 persegi satuan. Paham ya cara menghitung luas daerah dengan menggunakan satuan persegi? Yang selanjutnya yaitu menghitung luas daerah dengan menggunakan satuan segitiga. Yang sudah kita lakukan yaitu menghitung luas daerah dengan menggunakan satuan persegi. Sekarang kita menggunakan satuan segitiga. Di sini Bu Indri ada satu segitiga satuan dan ada 2 segitiga satuan. Sekarang mari kita coba gabungkan 2 segitiga satuan tersebut. Ternyata setelah digabungkan 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Paham? Berarti jika ada 4 segitiga satuan itu sama dengan 2 persegi satuan. Dan seterusnya. Paham ya? Langsung saja kita menghitung daerah menggunakan satuan segitiga. Di sini ada daerah yang bentuknya terdiri dari persegi dan segitiga. Mari kita hitung luas daerah tersebut. Pertama, kita menghitung perseginya terlebih dahulu ya. Mari kita hitung perseginya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada bangunan tersebut ada 8 persegi satuan. Kemudian kita hitung
segitiga satuannya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga satuan. Kita menuliskannya yaitu 8 persegi satuan ditambah 4 segitiga satuan. Kita harus ingat kalau 2 segitiga satuan itu sama dengan 1 persegi satuan. Karena ada 4 segitiga satuan, sama saja dengan 2 segitiga satuan. Oleh karena itu, kita tulis 8 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan sama dengan 10 persegi satuan. Secara keseluruhan, luas daerah tersebut adalah 10 persegi satuan. Paham ya? Selanjutnya, kita akan menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang dapat digunakan yaitu kemasan susu dan gelas. Dan masih banyak lagi satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk menghitung volume. Seperti ada sendok, gayung, ember, botol, dan masih banyak lagi. Di sini Bu Indri menampilkan ada 3 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Untuk gambar pertama, ternyata volume kemasan susu A itu sama dengan 2 volume kemasan B. Oke. Kemasan A sama dengan 2 kali kemasan B. Hal ini satuan tidak bakunya yaitu kemasan susu B. Gambar yang kedua yaitu ada panci dan ada gelas. Jika kita mengisi volume air 1 panci itu sama dengan 9 volume air gelas. Nah, satuan baku di sini yaitu satuan gelas. Kemudian gambar yang ketiga, volume kemasan susu A ternyata sama dengan 4 volume kemasan susu C. Oleh karena itu, satuan tidak baku yang digunakan yaitu kemasan susu C. Jadi, untuk menentukan volume dengan menggunakan satuan tidak baku ini, satuannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kemasan susu B, gelas, dan kemasan susu C. Dapat kita simpulkan bahwa satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tentu atau tidak tetap, kadang berbeda-beda.
Selanjutnya, mari kita membandingkan volume benda. Di sini ada botol minuman punya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Kemudian botol tersebut airnya dituang ke dalam gelas. Ternyata memiliki volume yang berbeda-beda, ditandai dengan garis biru. Batas airnya yaitu garis biru. Mari kita urutkan manakah volume yang paling besar sampai volume yang paling kecil. Untuk menentukan volume yang besar, kita melihat tinggi batas air pada gelas tersebut. Oleh karena itu, volume yang terbesar yaitu milik Siti. Selanjutnya yaitu Udin, selanjutnya Dayu, selanjutnya Beni, dan selanjutnya yang memiliki volume yang terkecil Edo. Ya, itulah cara mengurutkan volume benda. Kita lihat dari batas volume air pada gelas, atau bisa juga kita melihat dari besar kecilnya kemasan. Kalau kemasannya besar, berarti volumenya besar. Kalau kemasannya kecil, berarti volumenya kecil. Begitu. Sebelum ke tugas, Bu Indri akan menyampaikan tentang menjaga barang yang kita miliki. Semua yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur dengan cara merawat dan menjaganya, serta tidak lupa memberikan hak kepada orang miskin sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia berikan kepada kalian. Jadi kalau kita memiliki sedikit harta atau sedikit kemampuan, kita jangan lupa selalu berbagi kepada yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita merawat dan menjaga barang yang kita miliki? Yang pertama yaitu selalu membersihkan secara teratur. Jadi selalu dibersihkan. Kemudian yang kedua, memperbaiki yang rusak. Jadi kalau kita memiliki barang, itu kita coba untuk memperbaiki terlebih dahulu. Jangan langsung dibuang. Yang ketiga yaitu menyimpan dengan baik, benar, dan rapi. Ketika kita punya mainan, jangan berserakan menempatkannya, menyimpannya, tapi harus dengan baik, benar, dan rapi. Yang keempat yaitu menyimpan kembali setelah digunakan. Jika setelah bermain atau setelah menggunakan buku, itu dirapikan kembali. Jangan malah yang merapikan itu orang tua. Tidak boleh, kita harus berlatih
menjaga barang yang kita miliki, karena semua yang kita miliki itu titipan dari Allah, walaupun itu diberikan melalui orang tua, tapi sebenarnya itu Allah yang memberikan barang itu terhadap kita. Selanjutnya untuk tugasnya yaitu mengerjakan halaman 28, yaitu menentukan luas bidang atau daerah dengan satuan tidak baku, persegi, dan segitiga. Mohon maaf ya, di tulisan Bu Indri tulisannya satuan baku, seharusnya satuan tidak baku. Kemudian untuk yang kedua, mengerjakan halaman 49 sampai 50, yaitu membandingkan volume air. Kemudian yang ketiga, mengerjakan halaman 55, yaitu melingkari volume air yang jika dituangkan ke panci lebih banyak, bahkan menyebabkan tumpah. Itulah tugasnya. Insya Allah paham ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian dari Bu Indri. Bu Indri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.